Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Maret, minggu pertama. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, firman lanjutan dari yang minggu lalu. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 14. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Bagi kita yang sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama seluruh bagian dari perikop ini dari ayat 43 sampai 52. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk penutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Tema kita adalah tidak ada yang tersisa. Tema yang sangat menarik. Bapak Ibu, ini adalah bagian lanjutan dari firman yang sudah kita dengar minggu yang lalu di Taman Getsemani. Minggu yang lalu jelas kita dengarkan bahwa Yesus bergumul di Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat pergumulan, dan Taman Getsemani adalah tempat perjumpaan antara cinta yang sejati dengan cinta yang penuh dengan kepalsuan. Setelah pergumulan di Taman Getsemani, di ayat 43 dikatakan, waktu Yesus masih berbicara kepada murid-murid yang dia bawa ke Taman Getsemani. Murid-murid yang dia bawa ke Taman Getsemani adalah Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ketika Yesus bergumul, murid-murid tertidur. Setelah cukup waktunya bergumul, Yesus katakan, "Cukuplah, saatnya sudah tiba. Anak manusia harus diserahkan." Ketika Yesus masih berbicara kepada murid-murid, segerombolan suruhan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua datang dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Taman Getsemani adalah tempat pertemuan antara cinta yang sejati dengan cinta yang penuh dengan kepalsuan. Setelah malam perjamuan Paskah itu, Yesus sudah meramalkan pengkhianatannya. Yesus mengatakan bahwa salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Semua murid satu demi satu berkata, "Sesungguhnya bukan aku. Sesungguhnya bukan aku. Sesungguhnya bukan aku." Dan memang benar, seluruh murid tidak ada yang mengetahui siapa yang akhirnya menyerahkan Yesus. Namun di situ Yesus berkata demikian di perjamuan Paskah. Salah satu dari murid itu pergi meninggalkan perjamuan, dan dia pergi meninggalkan perjamuan untuk mengatur penangkapan Yesus. Maka di kegelapan malam, Yesus berdoa, murid-murid tertidur, salah satu murid merancang penangkapan Yesus. Itu di malam yang sama. Bapak Ibu,
Malam yang penuh dengan pergumulan. Yesus bergumul tentang dosa, murid-murid tertidur, dan satu murid yang lain mengatur penangkapan Yesus. Ini adalah satu fenomena yang sangat tragis bagi Yesus pada waktu itu. Namun di dalam perikop yang akan kita lihat, kita melihat lanjutannya, dan di dalam perikop ini kita akan melihat 3 poin. Ya, saya sudah bawa PowerPoint. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada 3 poin untuk kita memahami bagian perikop ini. Saya membuat 3 poin untuk kita mencoba memahami perikop ini. Yang pertama adalah pengecut dan munafik di ayat 43 sampai 49. Lalu yang kedua, tidak ada yang tersisa di ayat 50 sampai 52. Kemudian nanti di dalam sikap refleksi, di mana aku berada. Satu demi satu poin ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pengecut dan munafik. Yesus melakukan pengajaran terang-terangan di Bait Allah. Jadi tidak ada alasan untuk orang-orang yang hendak menangkap Yesus, tidak ada alasan untuk tidak bisa menangkap Yesus. Karena dengan jelas, dengan terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi, Yesus mengajar di Bait Allah. Tetapi dengan adanya ruang yang tersedia bagi orang-orang yang hendak menangkap Yesus, mereka tidak melakukannya. Karena ketakutan mereka bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada orang banyak yang mengagumi pengajaran Yesus. Mereka berpikir kalau mereka akan menentang Yesus secara terang-terangan, kalau mereka akan menangkap Yesus secara terang-terangan, musuh mereka adalah orang banyak, sehingga mereka tidak melakukannya. Maka mereka berpikir bagaimana melakukan perlawanan, bagaimana menangkap dia ini yang seolah-olah Allah ini. Mereka melakukan rancangan penangkapan Yesus di tengah gelapnya malam. Waktu yang tepat mereka pikirkan adalah malam, sesudah Yesus selesai bergumul. Sewaktu Yesus masih berbicara di ayat 43 yang kita dengarkan, di Taman Getsemani, Yudas dengan rombongannya disertai dengan pedang dan pentung datang. Datanglah pasukan yang besar, yang mungkin jumlahnya beberapa ratus orang. Di tengah gelapnya malam mereka datang dengan bawa pedang dan pentung. Ini adalah tindakan pengecut dan tidak adil yang bertujuan untuk menangkap anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Maka seorang penulis Christian Weigert mengatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang berpangkat tinggi yang mengaku menantikan Mesias, mengirimkan sekelompok preman ini. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang berpangkat tinggi yang mengaku menantikan Mesias, justru mereka lah yang mengirim segerombolan orang-orang ini untuk menangkap Mesias. Mengapa demikian? Ketika Mesias datang dan menjelaskan dengan tanda-tanda yang jelas bahwa dialah Mesias yang dinantikan, dialah memang juru selamat Israel, mereka menolak dia. Kenapa mereka menolak dia? Karena Yesus tidak merayu mereka. Yesus tidak sesuai harapan mereka. Yesus tidak seperti yang mereka inginkan, yang menawarkan kemegahan dan pemulihan secara kehidupan yang mereka pikirkan. Yesus tidak, bahkan Yesus tidak mendukung teologi mereka. Yesus tidak memenuhi harapan orang-orang Farisi. Yesus tidak memenuhi harapan ahli-ahli Taurat. Oleh karena itulah mereka berpikir Yesus harus disingkirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sikap imam-imam kepala ahli-ahli Taurat ini adalah sikap pengecut, yang dimana mereka mau menangkap, tapi mereka tidak terang-terangan menangkap Yesus. Ini adalah suatu sikap yang dimana mereka sebenarnya tidak berani menunjukkan penolakan mereka. Yesus ternyata bukanlah raja yang mereka nantikan. Sekalipun Yesus menyatakan dialah raja itu,
tapi mereka menolak. Yesus bukan mengkhotbahkan tentang era kemakmuran baru, tetapi Yesus mengkhotbahkan pertobatan dan hidup yang suci. Itu mereka tentang. Maka pada akhirnya yang bisa mereka lakukan untuk melawan anak domba Allah adalah hanyalah melalui ancaman dan kekerasan. Mereka datang bawa pedang dan pentung. Mereka datang bukan 1 orang, mereka datang bukan 20 orang, mereka datang beberapa ratus orang hendak menangkap Yesus. Bahkan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahkan saat ini Yesus ditolak manusia. Dia tidak memenuhi harapan manusia, sehingga ada reaksi yang berbeda terhadap hal ini. Entah kita yang mendengarkan hari ini, entah kita mempersenjatai diri kita dengan pedang atau pentung, atau justru datang bersujud dan berkata, Tuhan, ampunilah dosaku. Ini adalah reaksi yang berbeda. Ini adalah suatu reaksi yang menunjukkan ada pengenalan yang berbeda tentang Yesus yang adalah Mesias. Di sini sekumpulan besar prajurit dan penjaga bait suci dipimpin oleh seorang laki-laki yang sudah 3 tahun lebih berjalan bersama Yesus, yang sudah melihat dan menyaksikan segala perkara yang ajaib bersama dengan Yesus. Mereka dipimpin oleh satu murid yang bernama Judas. Beberapa kali di dalam kitab Markus, Bapak Ibu, beberapa kali disebutkan salah seorang dari ke-12 murid, salah seorang dari ke-12 murid hendak menyatakan apa, Bapak Ibu? Yang memimpin segerombolan besar justru bukan orang asing, tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan 3 tahun lebih dalam pengajarannya. Ia dekat dengan Yesus, namun ia seorang yang munafik besar. Ia memimpin segerombolan ini dengan berkata, nanti orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia. Ini adalah perkataan Yudas kepada segerombolan. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Yesus pernah nyatakan di dalam perjamuan. Ketika Yesus bilang seseorang akan menyerahkan aku, semua murid dan salah satunya Judas berkata, bukan aku ya Tuhan. Tetapi berjalannya waktu yang sangat singkat setelah perjamuan Paskah, Yesus bawa 3 orang bergumul di taman Getsemani. Satu merancangkan penangkapan, dan dia yang berkata, bukan aku ya Tuhan. Justru dia yang akhirnya berkata kepada segerombolan itu, dia yang akan kucium. Jadi ternyata orang yang nanti yang mau mencium kita patut dicurigai gitu ya. Kalau dia ini ternyata orang yang akan menyerahkan saya, menyerahkan aku. Maka Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan tulisan Christian Wegert. Dia berkata begini, ciuman itu biasanya ekspresi sayang, ekspresi cinta, ekspresi hormat. Tetapi Judas melakukan sebuah ciuman yang menunjukkan kepalsuan dan kebusukan. Maka di taman Getsemani seperti di awal yang tadi saya sampaikan, tempat perjumpaan cinta yang sejati dari Kristus dan cinta yang palsu dari murid yang bernama Judas. Taman Getsemani menjadi saksi pergumulan Yesus. Taman Getsemani menjadi saksi pengkhianatan murid-murid. Nah, ini kita masih melihat dari satu orang, yaitu Judas. Judaslah yang mencium Yesus dan yang menyerahkan Yesus demi 30 keping perak. Ini adalah upah seorang hamba. Kalau di pasal 11 yang lalu kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Maria yang menyerahkan buli-buli pulangnya kepada Yesus.
mudah. Berbanding terbalik dua tokoh yang sudah kita bahas di pasal 11. Lalu hari ini penulis Markus mengungkap kembali bagaimana proses Yesus ditangkap melalui satu orang ini yang akhirnya dipakai oleh kegelapan, dirasuk oleh setan, melakukan perkara kegelapan. Bapak Ibu, ketika Yesus ditangkap, ketika Yudas berkata Rabi lalu mencium dia di ayat 46, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ada suatu keadaan yang berubah. Ketika dia belum ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berkata, "Kalaulah boleh Tuhan, jangan ini lalu daripadaku." Di situ Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ada satu luapan emosi dari dalam diri Yesus akan ketakutan dengan murka Allah. Lalu 3 kali Yesus berdoa, "Bukan kehendakmu Tuhan, kehendakmu yang jadi." Prinsip doa Taman Getsemani yang harus kita pegang sampai saat ini. Bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Dan ini menjadi teladan yang diberikan Yesus kepada kita sampai saat ini. Di dalam setiap doa kita, di dalam setiap hal yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita harus memegang satu prinsip ini. Prinsip doa Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. 3 kali Yesus berdoa, lalu Yesus menyerahkan segalanya. Ketika segerombolan ratusan orang datang menangkap Yesus, ekspresi takut, reaksi, emosi ketakutan ketika Yesus bergumul sudah dikendalikan dengan rasa ketenangan. Maka ketika segerombolan ini datang menangkap Yesus, siapa yang terpancing? Di dalam kitab Markus seorang murid, tapi di dalam Injil yang lain dikatakan itu adalah Petrus. Satu muridnya yang terpancing dengan sikap segerombolan orang ini. Di dalam kondisi bergumul, selesai bergumul, Yesus tenang menghadapi semuanya. Bapak Ibu, ternyata setelah bergumul dan memegang prinsip kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendakku, ada ketenangan. Maka datang pun mereka yang hendak menangkap Yesus. Yesus tidak melakukan perlawanan karena Yesus tahu apa yang harus terjadi kepada dirinya. Dia berlaku sabar karena Yesus bergumul untuk mereka. Ini poin yang pertama kita bisa lihat. Segerombolan orang, utusan imam-imam, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bersama dengan Judas. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan kepengecutan dan kemunafikannya. Mereka hanya berani melakukannya di dalam kegelapan. Mereka hanya berani melakukannya di dalam kegelapan, dan mereka mengambil kesempatan di mana tidak ada orang banyak yang hendak menyaksikan penangkapan itu. Mereka yang menerima ajaran Yesus tidak ada di situ, karena kalau itu akan menjadi lawan para gerombolan yang hendak menangkap Yesus. Inilah menyatakan kemunafikan Judas, kepengecutan segerombolan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Poin yang kedua, tidak ada yang tersisa. Lanjut aja poin yang kedua di ayat 50 sampai 52. Mari kita lihat. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak ada yang tersisa. Ini bukan bicara makanan. Ini bicara tentang mereka yang pernah berkata, kami berani mati demi Engkau. Kami siap mati demi Engkau. Sekali-kali Engkau tidak akan mengalami kematian.
Ketika Yesus menyatakan bahwa Yesus akan diserahkan, murid-murid berkata, "Kami siap mati demi Engkau Tuhan." Ketika Yesus ditangkap, mereka yang berkata berani siap. Ketika Yesus ditangkap, ayat 50, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika Yudas melakukan hal itu, Petrus ada di sana. Petrus kita kenal dengan sikap gegabahnya. Petrus kita kenal dengan sikap fast responnya, kan begitu ya? Petrus yang kita kenal dengan cepat merespon tanpa berpikir. Dia pikir ini perlu dilawan. Petrus punya pedang. Kalau di Injil Yohanes nanti kita lihat Petrus ada pegangannya pedang. Dia mengambil pedang langsung dihunusnya pedangnya itu. Lepaslah satu telinga pasukan itu, dan nama pasukan itu bernama Malkus. Ini tindakan seolah-olah hendak mau membela Yesus. Tapi Bapak Ibu, Yesus menegur Petrus. Ayat 47, salah seorang dari mereka yang ada di situ, itu adalah Petrus, di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya, yang itu bernama Malkus. Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu ini aku menyambut, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?" Padahal, ini Yesus bilangnya, padahal tiap-tiap hari aku ada loh di tengah-tengah kamu, mengajar di bait suci, mengajar di bait Allah. Dan why? Kenapa engkau tidak menangkap aku? Tetapi supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, bahkan di kitab Matius dikatakan, bukan gak bisa aku memanggil ribuan malaikat seperti pujian kita. Yesus menegur Petrus, bukan gak bisa aku memanggil ribuan malaikat untuk menghancurkan mereka. Lalu di kitab Yohanes, Bapak Ibu, ketika proses penangkapan Yesus, ketika hanya Yesus berbicara, banyak dari mereka terkapar. Yesus punya kuasa. Yesus bukan gak bisa memanggil ribuan malaikat, maka Petrus perlu membela dan menyelamatkan Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus diam. Yesus tenang, karena Yesus tahu dia harus menggenapkan kitab suci. Di tengah-tengah riuhnya malam itu, Yesus masih sempat-sempatnya melakukan mukjizat. Apa mukjizatnya? Telinga yang lepas, telinga Malkus yang lepas. Saya pikir kalau Malkus nggak bertobat lagi di situ, dia adalah orang yang paling malang. Kalau kita Malkus, Bapak Ibu, udah patah, udah lepas, telinganya udah di sini. Lalu Yesus pegang, hanya pegang aja, menyatu, dan darah-darahnya gak ada lagi. Di tengah riuhnya malam itu, Petrus, mungkin kita bisa bayangkan ya, bagaimana Petrus, gitu ya. Bisa kita bayangkan Petrus dengan fast responnya yang kayak mana. Bisa kita bayangkan Judas, yang kalem aja, dia udah cium Yesus, silakan tangkap dia. Murid-murid yang lain di mana gak diceritakan, tapi mereka pergi. Yesus masih sempat-sempatnya melakukan mukjizat. Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Yesus hendak menyatakan dan menunjukkan, aku adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika engkau belajar kepadaku, engkau akan mendapat ketenangan. Itu yang pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Maka Bapak Ibu, kita melihat Judas, kita melihat Petrus di sini, lalu kita melihat murid-murid di Taman Getsemani yang ikut bergumul bersama Yesus. Di mana mereka? Semua murid itu
itu meninggalkan dia, melarikan diri. Bahkan proses sampai tidak ada yang tersisa dijelaskan lagi. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Bapak Ibu, orang yang memakai kain lenan ini adalah menunjukkan dia orang kaya. Karena kain lenan ini kain yang mahal. Tapi uniknya hanya Markus yang menulis seorang pemuda ini. Lalu nanti mau ditanya, nanti kan ada PA kelompok ya. Siapa pemuda itu? Jangan mau berdebat hanya untuk bahas siapa nama pemuda ini ya Bapak Ibu. Nama pemuda ini tidak disebutkan. Tetapi ada beberapa berpendapat, mungkin ini adalah Markus. Tetapi mungkin. Dan jangan mau berdebat, itu siapa? Yang karena Markus mau menyatakan memasukkan seorang muda ini untuk apa? Untuk menyatakan Markus yang memiliki kekayaannya rela memperlihatkan ketelanjangannya hanya untuk lari dari ketakutan. Maka kita lihat di ayat 51 sampai 52 itu, seorang muda yang hanya memakai sehelai kain lenan menutup badannya mengikut dia. Ketika mereka hendak menangkap dia, si pemuda ini tidak peduli lagi. Dia rela melepaskan penutup badannya demi menyelamatkan dirinya. Markus memasukkan seorang pemuda ini bukan supaya nanti kita di PA kelompok berdebat siapa namanya, bukan. Tapi Markus mau menyatakan Yesus akhirnya sendirian. Bapak Ibu, Yesus memahami rasa ditinggalkan. Yesus memahami rasa dihianati orang dekat. Yesus merasakan rasa dibohongi oleh murid-murid yang berkata, kami siap mati. Ternyata ketika diperhadapkan dengan kematian mereka semua lari. Yesus merasakan bagaimana orang dekat yang pernah dekat dengan dia, orang-orang yang dia percayai, meninggalkan dia sendirian. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengalami ditinggalkan, disakiti, dikecewakan, jangan pernah berkata, Yesus engkau tidak tahu rasa ini. Karena lebih dari yang kita rasakan. Ternyata di dalam perikop ini, Yesus rasakan. Tak satu pun ada di samping Yesus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pada malam itu Yesus dibawa pergi oleh mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam bagian ini saya sangat tertarik. Ada sebuah pendapat ketika meresponi Yesus sendirian. Kenapa Yesus sendirian pada akhirnya? Seorang yang menulis ini berkata, dia berkata gini. Ini masih sederetan pendapatnya Christian Wogert. Dia berkata begini. Yesus sendirian karena memang tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang mampu memikul beban itu. Dan hanya Yesus satu-satunya yang mampu memikul pergumulan sampai kepada murka Allah. Maka hanya melalui Yesus Kristus, semua orang yang bahkan lari terbirit-birit ini akan memperoleh kekuatan itu lagi. Jadi ketika murid-murid yang mengaku mengikut Yesus, lalu orang-orang akan bilang, iya, murid Yesus aja lari, apalagi aku yang bukan murid. Kebiasaan jemaat gitu kan, berkaca dari mereka yang gagal, enggak berkaca dari mereka yang berhasil. Ya, murid aja lari, makin lagi aku, siapa lagi aku, kan gitu kan. Tujuan Alkitab bukan mau begitu. Alkitab mau bilang, justru nanti kita akan melihat semua mereka yang lari ini melihat cinta yang sejati di dalam
bertobat. Bahkan salah satu murid inilah yang ketika dihukum mati, dia berkata, "Aku tidak layak disalibkan seperti Yesus." Putar, balikkan, karena saya tidak layak mati seperti dia. Apa yang membangkitkan Petrus ini? Cinta sejati yang ada di Taman Getsemani, yang jelas di depan matanya. Dan kemudian cinta inilah yang membuat dia bangkit kembali. Maka Bapak Ibu, ketika kita pernah seperti murid-murid ini lari di dalam kesulitan, ketika kita pernah seperti murid-murid ini lari di tengah-tengah pergumulan, lari dari Yesus, lihat kembali cinta sejati yang sudah Yesus akhirnya sempurnakan di dalam kayu salib. Yesus pergi ke kayu salib untuk kita yang berdosa. Meski tidak ada yang tersisa, Yesus maju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita bisa melihat beberapa tokoh sampai di bagian poin kedua ini. Ada Yesus, belum ya, slide ini di masih di poin kedua. Kita bisa melihat ada Yesus di dalam, sampai di poin yang kedua. Ada siapa Bapak Ibu? Ada Judas, ada sekelompok pasukan suruhan dari para imam Farisi dan tua-tua. Ada siapa lagi? Ada Petrus dan ada seorang pemuda. Tidak ada yang tersisa di samping Yesus, yang akhirnya Yesus sendirian. Lalu apa yang mau kita refleksikan dari kisah ini? Ketika peristiwa Taman Getsemani kita udah hafal. Ketika peristiwa Yesus ditangkap kita juga sudah hafal. Lalu berpikir, sudah tahu. Apa yang mau kita lihat? Mari kita perhatikan. Next ya. Bapak Ibu, mereka datang dengan obor dan lampu untuk menangkap terang dunia. Mereka datang dengan obor dan lampu untuk menangkap terang dunia. Mereka datang dengan membawa bentung dan pedang untuk menangkap Pangeran Damai, Prince of Peace. Mereka datang dengan sekelompok orang yang kasar untuk menangkap dia, yang justru memberkati anak-anak, mengasihi orang-orang berdosa, mengubah atau mengucuk cukai. Dan dia yang berkata, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Mereka datang untuk menangkap dia yang adalah juru selamat. Maka dari peristiwa ini, dari beberapa orang yang dinyatakan Markus, poin yang ketiga, di mana aku berada? Ini yang akan kita refleksikan. Jadi membaca firman Tuhan tidak cukup tahu cerita, tahu kisah, tahu semuanya, tetapi kita belajar apa yang hendak Tuhan mau nyatakan dari firman ini kepadaku yang hina ini. Ada Yudas yang berjalan dalam kemunafikannya kepada Tuhan dengan sebuah ciuman busuk. Jangan-jangan kita adalah Judas zaman yang berkata, "Tuhan, Tuhan, aku melayani Tuhan, aku melakukan perbuatan-perbuatan baik, aku melakukan mukjizat." Tetapi ternyata mereka adalah orang yang mencium Yesus demi kepentingannya. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang seperti Judas ini yang mencium Yesus, yang kemudian berkata dia yang mendapatkan pembebasan, penebusan dosa. Judas memang di akhir hidupnya menyesali perbuatannya, sampai-sampai dia balik lagi mengembalikan duit yang dia terima. Karena tidak lagi diterima imam-imam, dilemparkannya. Dia menyesal
tetapi penyesalannya menghukum dia sampai akhirnya dia gantung diri. Di Kisah Para Rasul 1 berkata, dia menerima yang patut. Karena ketika dia menggantung dirinya nggak rapi, nggak bagus dia cara menggantung dirinya sehingga dia jatuh, perutnya pecah. Tapi penulis Kisah Rasul berkata, dia menerima yang patut dia terima. Judas akhirnya mati, binasa di dalam kebinasaannya. Jangan-jangan kita adalah Judas yang mencium Yesus, yang kita pikir dengan begitu kita berkenan baginya demi kepentingan kita. Tidak. Maka belajar dari Judas. Yang kedua, ada sekelompok tentara Romawi, para imam dan Farisi, yang kemudian memperlakukan Yesus seolah-olah penjahat ulung. Seolah-olah Yesus ini penjahat yang akan melakukan perlawanan, maka mereka bawa pedang dan pentung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang saleh, Bapak Ibu. Mereka adalah pengajar di bait Allah. Ternyata kesalehan itu pun sebatas topeng. Karena sesungguhnya mereka menolak kebenaran Allah. Ada bagian yang ketiga. Ini yang pertama Judas. Ini segerombolan suruhan para imam-imam. Lalu kita lihat Petrus. Ada Petrus yang seolah-olah hendak menyelesaikan perkara malam itu. Ya, maju, berdiri, menyelesaikan masalah. Busungkan dada. Ya. Yesus menegur, bukan begitu. Petrus ditegur oleh Tuhan. Karena sesungguhnya penyelesaian masalah bukan dengan pedang dan kekerasan, tetapi penyelesaian masalah yang sejati hanya melalui cinta sejati di dalam Kristus. Lalu ada seorang pemuda mewakili orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, juga turut lari. Jadi kan ada Judas yang mungkin di sini mewakili para pelayan, ada segerombolan suruhan imam-imam, orang-orang yang berpikir melayani, saleh, rajin beribadah. Ada Petrus, pemimpin yang seolah-olah mau menyelesaikan masalah. Ternyata Yesus tegur juga salah caranya. Jadi caranya ini perlu dipikirkan. Lalu ada seorang pemuda mewakili mungkin jemaat yang berpikir, wah saya pun harus ikut Yesus. Ternyata masuk ke dalam peristiwa penangkapan. Semua lari. Lalu yang kita bisa lihat adalah satu lagi Yesus. Yesus kemudian merelakan dirinya dengan sadar. Jadi Yesus di sini bukan pengaruh alkohol, bukan pengaruh minuman, bukan, tapi dengan sadar dan masuk di dalam rencana Allah yang menggenapkan kehendak Allah bagi umat manusia yang dikasihnya, bagi jemaat GKM Tanjungsari Pospe dan Pos-Pospi, bagi seluruh umat manusia di tengah bumi ini. Yesus merelakan dirinya. Meski takut dan gentar awalnya, setelah bergumul dia memiliki ketenangan dan ia datang di dalam rencana Allah. Pengorbanannya kemudian menjadi kehidupan bagi saudara dan saya. Maka dari kelima respon ini, mari kita belajar merefleksikan firman Tuhan. Di mana aku berada? Billy Graham menulis sebuah buku yang berjudul Di Mana Aku Berada, setelah ditranslate dari Where I Am. Dan kesimpulan dari buku ini dia berkata, nanti kalau saya sudah mati, ini agak buku ini untuk mengingatkan kita. Billy Graham ini menulis, nanti setelah aku mati, katakanlah aku ada di sorga. Itu kata Billy Graham. Dan di seluruh pembahasan buku itu berkata kepada saudara dan saya, beranikah kita berkata kelak ketika ditanya, ketika kita mati dan orang-orang bertanya kemana dia ini? Billy Graham menjawab, jawablah. Ketika nanti orang bertanya, jawablah,
aku sekarang ada di surga. Di manakah kita? Ketika kita seperti Judas, kebinasaan. Ketika kita sekelompok orang itu kebinasaan karena menolak kebenaran. Petrus yang mengalami goncangan perjalanan iman yang kemudian dibangkitkan. Seorang pemuda yang sampai tidak peduli lagi dengan dirinya, memperlihatkan ketelanjangannya demi mengamankan dirinya. Lalu di sini Yesus yang menjadi satu-satunya patron teladan dalam kehidupan kita. Dari kelima respon ini, Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, di mana kita? Yang manakah kita? Mari kita selidiki diri kita. Jika kita menyadari kita adalah orang berdosa, butuh belas kasih-Nya, datanglah kepada Dia. Ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang sepatutnya ditangkap dan diadili oleh Allah, tetapi Yesus gantikan, maka berbaliklah, datanglah kepada Dia yang telah menyelesaikan perkara itu. Datanglah kepadanya dan memohon ampun. Jangan nanti seperti Judas memohon, menyesal tetapi nggak sampai kepada pertobatan. Jangan nanti seperti sekelompok orang Romawi menangkap yang sesungguhnya yang dia tangkap adalah Dia yang menyelamatkan dia. Mari kita pikirkan yang mana kita, sehingga kelak kehidupan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Yesus ditangkap ini, perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai Dia ditangkap. Yang mana kita? Inilah yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan. Dan sekiranya setelah mendengarkan firman ini, mencoba membuka diri kita, membongkar diri kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita orang yang membawa pedang atau yang akhirnya berkata, Tuhan ampunilah dosaku. Inilah tujuan Yesus, memikul perkara ini sampai di kayu salib dan di dalam segala proses yang Ia jalani. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari bagian firman yang dituliskan untuk kami renungkan hari ini. Dan mungkin ada yang jelas bagi kami, atau mungkin ada yang semakin membuat kami bingung, atau mungkin ada yang membuat kami akhirnya berkata, itu tidak benar. Engkau mengetahui seluruh respon kami Tuhan. Engkau mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami. Oleh karena itu, biarlah kebenaran-Mu ini menjawab semuanya. Kebenaran-Mu ini menjawab hati yang rindu. Kebenaran-Mu menjawab hati yang bingung. Dan kebenaran-Mu juga yang menjawab hati yang menolak. Sehingga Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang sedang online, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena apalah arti hidup ini kalau kami tidak memahami penebusan di dalam Kristus? Apalah arti hidup ini kalau kami tidak menerima penebusan itu yang sudah Yesus kerjakan? Inilah tujuan Yesus sampai hari ini, terus berbicara kepada kami lewat bagian-bagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu kiranya turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.